Kabut tebal menelan seluruh lembah Madakaripura, bergerak sendiri seperti napas dingin yang menatap Dara. Tirai air yang jatuh deras bergemuruh, dan dari dalamnya terdengar bisikan samar. Dara, datanglah. Salah satu sahabatnya berteriak, lalu hilang, tersedot ke balik air terjun seperti tersedot ke dunia lain. Dara terdiam, jantungnya berdentum, menyadari satu hal mengerikan. Lembah ini hidup, dan sedang menyeleksi siapa yang akan tetap di dalamnya selamanya. Dara berumur 25 tahun, seorang fotografer muda yang terkenal karena keberaniannya menangkap keindahan alam paling terpencil di Nusantara. Rambut hitamnya selalu terikat rapi, matanya tajam dan selalu ingin mencari sudut unik yang orang lain tak pernah perhatikan. Dara dikenal sebagai sosok cerdas, mandiri, dan penuh ambisi, namun juga penyayang dan penasaran, kadang terlalu nekat untuk mengejar foto sempurna. Liburan Lebaran ini, ia memutuskan untuk menyingkir sejenak dari hiruk-pikuk kota, mengajak 3 sahabatnya ke air terjun Madakaripura, lembah tinggi di kaki Gunung Bromo, yang kabutnya tebal dan air terjunnya menjulang bagai tirai dari langit. Tujuannya sederhana, mengabadikan keindahan mistis Madakaripura saat senja, mencari foto yang bisa menjadi karya terbaiknya, sekaligus menenangkan pikirannya dari tekanan pekerjaan. Namun, di balik semangat itu, ada rasa ingin tahu yang lebih gelap. Dara selalu tertarik pada cerita-cerita mistis dan aura tempat-tempat sakral. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Ia merasa, di tempat seperti ini, batas antara dunia nyata dan dunia lain bisa terasa tipis. Matahari hampir tenggelam saat mereka tiba di pintu masuk lembah. Kabut tebal mulai menelan jejak mereka, dan gemericik air terjun terdengar seperti alunan mantra yang samar. Dara menurunkan tas kameranya, menatap lembah yang begitu dalam, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ini indah sekali, gumamnya. Suaranya hampir tenggelam oleh gemericik air. Teman-temannya sibuk menyiapkan kamera, tetapi Dara hanya terpaku, matanya menangkap gerakan samar di balik kabut, seperti bayangan yang menunggu untuk muncul. Malam mulai merayap. Kabut yang tadi lembut kini tampak mengalir di antara tebing, menutup lembah dengan selimut abu-abu pekat. Dara mulai melihat sosok berjubah hitam, pedang kuno tergenggam di tangannya, berdiri di antara kabut seperti penunggu abadi. Jejak kaki muncul di batu-batu basah, tak mungkin dilewati manusia. Dan satu persatu sahabatnya merasakan sentuhan dingin yang seolah memanggil mereka ke dalam air terjun. Tiba-tiba, salah satu teman Dara menghilang, tersedot ke balik tirai air yang gemuruh, meninggalkan teriakan yang cepat lenyap di udara lembah. Jantung Dara berdegup kencang. Ia sadar bahwa Madakaripura bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah pusat energi purba, sakral, yang menguji keberanian manusia. Kabut seolah hidup, membelai kulitnya, membisikkan kata-kata yang ia tidak sepenuhnya mengerti. Dan di tengah semua itu, sosok berjubah hitam muncul semakin jelas. Pedangnya memantulkan cahaya senja, tatapannya menusuk hingga ke relung jiwa. Dara merasa ada sesuatu dalam dirinya yang terpanggil, sebuah ikatan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke air terjun. Gemuruh air terasa semakin mengundang, seolah menantang. Dara tidak tahu apakah itu ujian keberanian atau janji yang mengikatnya pada dunia lain. Satu hal yang jelas, hatinya mulai tertarik pada sosok yang konon adalah arwah Empu Gajah Mada, meski rasa takut dan pesona itu bercampur dalam satu irama yang membuat darahnya mendidih. Dara menarik napas panjang, matanya menatap tirai air yang tak pernah berhenti jatuh. Ia tahu, keputusan yang akan ia buat malam ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Dara melangkah lebih dekat ke dasar air terjun. Setiap batu yang ia pijak licin dan berkilau basah oleh kabut. Suara gemericik air kini terdengar seperti bisikan yang menembus telinganya. Kata-kata kuno yang seolah memanggil namanya. Rambutnya basah, kulitnya dingin, tetapi jantungnya berdegup lebih cepat karena rasa penasaran yang tidak bisa ditahan. Sosok berjubah hitam kini berdiri beberapa meter dari Dara. Pedangnya tersandar di tebing, namun pandangannya begitu tajam seakan bisa menembus isi hatinya. Dara merasakan sebuah tarikan yang aneh,
Tidak hanya pada rasa takutnya, tetapi pada sesuatu yang lebih dalam, ketertarikan yang ia sendiri tidak mengerti. "Siapa kau?" Dara akhirnya bersuara, suaranya gemetar. Kabut menelan kata-katanya, namun sosok itu tetap tenang, tak bergerak. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menarik pedang dan menancapkannya di tanah. Cahaya senja memantul di bilahnya, dan terdengar suara berat namun lembut. Dara. Nama itu terdengar seperti gema dari masa lalu dan masa depan sekaligus. Dara menelan ludah. Ia tahu, tanpa bisa dijelaskan, sosok itu adalah Gajah Mada, bukan manusia biasa, melainkan roh yang menjaga lembah sakral ini. Tapi yang aneh, ia merasa tidak takut. Malah ada rasa hangat yang aneh di dadanya, sebuah daya tarik yang tidak bisa ia tolak. Kabut di sekeliling mereka mulai menebal, membentuk bayangan-bayangan samar dari tebing ke tebing. Dara menyadari satu hal menakutkan. Ia sendirian sekarang. Sahabat-sahabatnya lenyap entah kemana, tersedot oleh energi purba Madakaripura. Ia bisa lari, tapi ia juga merasa didorong untuk tetap di sini, menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Kenapa aku tidak takut padamu?" Dara bergumam, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sosok Gajah Mada tersenyum tipis, aura keberanian dan kekuasaan terpancar darinya. "Karena hatimu memilih sendiri," bisiknya. "Hanya mereka yang berani menghadapi Madakaripura dengan sepenuh hati yang bisa melihatku." Dara menatap pedang itu, lalu menatap sosok berjubah yang kini menunduk sedikit ke arahnya. Ada sesuatu dalam matanya, kesedihan dan kerinduan, yang membuat Dara ingin mendekat. Ia merasakan gelombang energi aneh menelusup ke tubuhnya, seakan lembah ini mencoba menyerapnya, mengikatnya pada sejarah dan legenda yang tak pernah pudar. Perlahan, Dara menyadari bahwa ini bukan sekedar tempat wisata atau ujian keberanian. Ia merasa terikat secara spiritual dengan sosok Gajah Mada, dan rasa takutnya mulai berubah menjadi ketertarikan yang membingungkan. Hatinya berbisik, "Apa yang akan terjadi jika aku tinggal di sini? Jika aku memilih untuk tidak kembali?" Sementara kabut semakin tebal, air terjun seperti menelan cahaya senja. Dara merasakan suara lain di antara gemericik air. Bisikan yang seakan berasal dari roh-roh penjaga lembah. Mereka menonton, menunggu, dan menilai. Apakah ia layak menjadi bagian dari Madakaripura atau akan lenyap seperti sahabat-sahabatnya? Dara menarik napas panjang. Ia tahu satu hal, keputusan besarnya belum tiba, tetapi hati dan pikirannya telah terjerat oleh pesona Gajah Mada, roh yang penuh aura, misterius, dan mematikan bagi yang salah langkah. Malam itu, Dara mulai merasakan keinginan untuk tinggal, bukan lagi sekedar untuk bertahan hidup, tetapi karena hatinya mulai jatuh cinta pada legenda hidup yang berdiri di tengah kabut abadi. Dan saat Dara menatap mata Gajah Mada untuk kedua kalinya, kabut di sekeliling mereka berputar, mengelilingi mereka seperti selimut abu-abu, menutup semua jalan pulang. Kabut malam menebal menjadi dinding abu-abu yang nyaris menelan seluruh lembah. Dara berdiri di tepi air terjun, tubuhnya basah kuyup, tetapi hatinya terasa hangat meski dingin kabut menusuk tulang. Sosok Gajah Mada kini berada hanya beberapa langkah darinya. Pedang kuno tersandar di bahunya, wajahnya tersapu cahaya lembut dari tirai air yang tak pernah berhenti jatuh. "Dara," suaranya terdengar lebih lembut, hampir seperti nyanyian. "Kau datang sendiri dan tetap berdiri di sini." Dara menelan ludah. Ia sadar bahwa ia telah terperangkap antara dunia manusia dan dunia roh. Teman-temannya hilang entah kemana. Suara mereka kini hanyalah gema di antara gemericik air. Namun, ia tidak merasakan panik. Hanya sebuah tarikan yang tak bisa dijelaskan, membuatnya melangkah lebih dekat ke Gajah Mada. "Kenapa aku tidak takut lagi?" Dara bergumam. "Mengapa aku merasa ingin tetap di sini?" Gajah Mada tersenyum tipis, sorot matanya dalam dan misterius. "Karena hatimu tulus dan keberanianmu murni, Madakaripura memuji manusia, tetapi juga memilih mereka yang layak." Dara menatap sosok itu, dan seketika kabut di sekitar mereka bergerak seperti hidup, membentuk bayangan-bayangan samar yang mengamati dari tebing dan celah air terjun. Bisikan-bisikan purba terdengar, bahasa kuno yang tidak dimengerti Dara, namun membuat hatinya bergetar. Ia tahu, ia sedang diuji, bukan hanya nyawanya,
tapi juga hatinya. Tanpa sadar, Dara melangkah lebih dekat. Air terjun seakan menyambutnya, dan Gajah Mada menatapnya dengan mata penuh penantian. "Apakah kau siap, Dara, untuk memilih?" bisiknya. Hati Dara berdebar. Pilihan itu bukan lagi soal bertahan hidup. Ia bisa mencoba kembali ke dunia nyata, meninggalkan lembah, meninggalkan sosok yang baru saja ia kenal tapi terasa seperti bagian dari jiwanya. Atau ia bisa tetap menjadi bagian dari Madakaripura, tinggal di sisi Gajah Mada, dalam kabut dan air yang jatuh tanpa henti, mengikuti arwah penjaga, bahkan mungkin menjadi legenda baru yang abadi. Dara menunduk, menatap pedang di tanah, dan kemudian ke mata Gajah Mada. Rasa takut bercampur dengan rasa kagum dan keinginan. Ada bisikan lain dari kabut, lebih jelas kali ini. Suara sahabatnya tertahan di antara air dan batu, seakan memohon agar ia kembali. Namun ada juga tarikan yang lebih kuat, sebuah janji yang tak terucap, keabadian di sisi sosok yang misterius itu. Hatinya bergejolak. Malam semakin pekat, air terjun terdengar semakin keras, dan bayangan-bayangan di kabut mulai menari mengikuti tarikan emosinya. Dara merasa seperti berada di tepi dua dunia. Satu dunia yang ia kenal, dan satu dunia yang memanggilnya dengan janji kekuatan, misteri, dan cinta yang tak masuk akal. Ia tahu, keputusan besarnya akan segera datang, dan dunia manusia tidak lagi bisa menjawab panggilan hatinya. Namun sebelum Dara memilih sepenuhnya, sesuatu dari balik kabut bergerak lebih cepat dari yang terlihat. Sesuatu yang bukan hanya bayangan atau arwah, tetapi kekuatan purba yang menjaga Madakaripura. Sesuatu yang akan menguji keberaniannya lebih keras dari sebelumnya. Kabut malam di Madakaripura semakin tebal, menelan lembah hingga hanya terdengar gemericik air yang jatuh deras. Dara berdiri di tepi air terjun, jantungnya berdentum keras, tubuh basah kuyup tetapi matanya tak berpaling. Sosok Gajah Mada berdiri di hadapannya, pedang tersandar, aura kekuatan dan kesedihan terpancar dari tatapannya. "Dara, waktu untuk memilih telah tiba." Suara Gajah Mada bergema seakan berasal dari kabut itu sendiri. "Kau bisa kembali ke dunia manusia, atau tetap di sini bersamaku selamanya." Dara menelan ludah. Ia bisa mendengar suara teman-temannya yang hilang samar-samar di antara gemericik air memanggilnya untuk kembali. Tetapi hatinya terasa terbelah. Rasa takut yang dulu ada kini tersingkir oleh rasa kagum, ketertarikan, dan cinta yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap mata Gajah Mada, mata yang bukan manusia biasa, tetapi jiwa purba yang penuh rahasia dan kekuatan. "Jika aku tinggal, aku akan kehilangan dunia yang lain," Dara bertanya lirih. Gajah Mada mengangguk perlahan. "Kau akan meninggalkan masa lalumu, masa depanmu yang biasa. Tetapi kau akan menemukan sesuatu yang lebih abadi. Sesuatu yang hanya Madakaripura dan aku bisa tawarkan." Dara menutup mata, merasakan semilir kabut yang menyelimuti tubuhnya. Gemericik air terjun terdengar seperti bisikan mantra kuno, menembus relung jiwanya, mengikatnya pada lembah ini. Dan dalam detik itu, ia tahu. Ia tidak bisa menolak tarikan itu. Dengan napas berat, Dara melangkah ke arah Gajah Mada. Kabut seolah menelan tubuhnya, membentuk lingkaran cahaya di sekitar mereka, dan di tengah tirai air, mereka berdiri berdampingan. Manusia dan roh purba, dua dunia yang bersinggungan. "Dara, kau memilih dengan hatimu sendiri." Gajah Mada berbisik, menyentuh lembut bahunya. "Kini kau menjadi bagian dari Madakaripura." Dara tersenyum tipis, air basah menetes di wajahnya, tetapi hatinya hangat. Ia merasakan ikatan yang aneh, antara cinta dan keabadian. Sebuah keputusan yang tidak mungkin diambil di dunia manusia, tetapi terasa benar di lembah mistis ini. Kabut menebal, menelan jejak mereka dari pandangan dunia luar. Gemericik air terjun terdengar semakin keras, seakan merayakan kedatangan penghuni baru Madakaripura. Dan di sana, di tengah tirai air yang abadi, Dara berdiri bersisian dengan Gajah Mada. Bukan lagi seorang fotografer muda yang penasaran, tetapi bagian dari legenda yang akan hidup selamanya, di lembah tinggi yang menakutkan, indah, dan misterius. Teman-temannya hilang dalam kabut, menjadi bagian dari misteri, bisikan, dan energi purba yang menjaga Madakaripura. Dunia manusia akan terus mengunjungi air terjun itu, tetapi hanya mereka yang berani dan tulus akan melihat bayangan mereka,
Bayangan dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar lenyap, seperti legenda yang hidup selamanya di tebing dan air terjun itu. Dan Madakaripura tetap abadi, saksi dari cinta, keberanian, dan misteri yang tak terpecahkan, dengan tirai air yang tak pernah berhenti jatuh, menelan setiap rahasia yang datang padanya.